di desa itu super kolot. Sekolah pun tidak boleh. Yang penting mau pelihara lembu atau sapi ke sawah yang makan ya sudah, sekolah tidak boleh. Jadi anak-anaknya didoktrin tidak boleh sekolah. Semua keluarga saya itu SD. Nah, saya tuh berusaha, saya itu dari kecil sudah, pokoknya aku harus sekolah, harus sekolah, harus sekolah, harus sekolah, terus pikiran gitu. Nah, ternyata tetap tidak boleh untuk SMP itu. Nama saya Asri Suyono, asli dari sini, dari Pelemahan Kediri ini. Jadi untuk sementara anak 2 cewek semua ini. Anak 2 lulus dari Gontor 1, yang 1 masih di pondok nih, masih ngajar di pondok Al Barokah Nganjuk. Saya itu tidak biasa santai orangnya, jadi tetap banyak kegiatan. Nah, termasuk saya itu cip nukang tiap hari, termasuk tukang bangunan. Saya di yayasan ini juga kepala pembangunan, juga wakil ketua pengurus. Jadi saya termasuk nukangi, jadi langsung terjun nukang. Saya memang ada background dari nukang, dari mulai sekolah itu sambil nukang waktu sekolah. Di samping kontrol anak-anak yang di toko-toko, terus tukang pekerjaan produksi barang itu, saya juga ikut terjun. Dari awal itu memang tidak tidak untuk merendahkan orang tua, tapi kenyataan orang tua itu kolot. Sebenarnya orang tua juga ada, tidak ada untuk membiayai anak-anaknya ada. Cuma orang tua di desa itu super kolot. Sekolah pun tidak boleh. Yang penting mau pelihara lembu atau sapi ke sawah yang makan ya sudah, sekolah tidak boleh. Jadi anak-anaknya didoktrin tidak boleh sekolah. Semua keluarga saya itu SD. Nah, saya tuh berusaha, saya itu dari kecil sudah, pokoknya aku harus sekolah, harus sekolah, harus sekolah, harus sekolah, terus pikiran gitu. Nah, ternyata tetap tidak boleh untuk SMP itu setelah lulus SD. Tapi saya daftar sendiri, SMP daftar sendiri, di rumah itu juga tidak boleh sekolah, tidak boleh tetap tidak boleh sama orang tua, sama Pak D itu tidak boleh, suruh ngarit aja. Pelihara sapi itu. Perjuangan masuk SMP itu. Bahkan SMP saya sudah punya ide untuk membiayai sekolah saya sendiri. Pelihara ayam kampung itu. Nelur ada banyak. Pelihara ayam, bikin kandang sendiri. Bikin kandang, potong bambu sendiri, bikin kandang sendiri. SMP itu, SMP kelas 1, kelas 2, saya sudah punya ide ke situ. Saya harus sekolah, saya harus sekolah. Karena saya di SMP ranking, akhirnya disuruh pilih ke dulu STM namanya, STM negeri, SMA negeri. Nah itu suruh pilih malah di SMA 2 Kediri atau SMA 1 Pare atau SMA 2 Pare, suruh pilih. Dari prestasi di SMP-nya, saya terpaksa daftar ke SMA, daftar sendiri. Orang tua senek kayak panggah rakyat diomongin budal-budal dewi, wis rakyat dewi. Alhamdulillah ada kakak yang jualan, bantu bisa. Terus mulai itu kelas 2 mulai saya jualan, ikut jualan kakak, jualan mie. Jualan di Kediri, jauh dari sekolahan. Pulangnya nanti jam 1, jam 12 malam, pulang ke kos-kosan untuk biaya sekolah. Waktu bayar SPP nunggak 3 bulan ini. Lah kalau
SPP 3 bulan tidak dilunasi, mau ujian itu tidak boleh ikut. Malam itu saya berpikir 3 kali hampir bisa ikut ujian. Nanti kalau ngerepoti orang tua malah salah paham. Ada pikiran, waduh, ini ada celana yuk, mau seragam kan jarang dipakai putih yuk. Tak jual ke teman saya di musola itu, di Langgar itu. Nah, namanya Nasikin, nah, tolong aku tukunan, mergo iki ape ujian. Tenan to? Iya. Enggak, kok orang duwe ya, wis to. Kali ki tukun celana kono. Cek nyar gak tau tak gawe. Akhirnya dibeli. Alhamdulillah bisa untuk bayar yang 3 bulan nunggak itu. Ya sama tak tambahi saya kayak kerja ikut jualan mie ya, kakak minta tambahan untuk bayar SPP. Makanya anak-anak sekarang ini saya lihat nih, ya Allah enak-enaknya. Dulu masuk sekolah ya berjuang mati-matian nih biar SPP. Sampai saya lulus sih BP 3 masih tertunggak. Masih bayar sepertiga saya. Lulus SMA itu enggak boleh diambil ijazah itu sebelum lunas. Itu akhirnya saya nyerah sama Bu Halimi bagian TU itu. Bu, ya kalau enggak bisa di bawah ya enggak apa-apa Bu. Terus yang penting saya lulus. Enggak saya ambil ijazah. Ternyata Bu Halimi itu enggak tega. Ikut SPP nunggak, BP 3 gak dibayar. Tapi kok prestasinya bagus, kan saya termasuk ranking di kelas. Terus dipanggil. Suyono kesini, ijazahmu tak kasih nih. Ya kalau kamu bisa kerja sukses, ingat saya lah. Ternyata itu ditambeli Bu Halimi itu. Bisa keluar dia. Setelah itu saya bisa lulus, alhamdulillah. Nah ini mau kuliah juga gitu. Di Surabaya sebenarnya mau kuliah sambil jualan saya di Ketintang. Cuma kan jualan mie itu malam, jadi tidak bisa. Siang belanja, sore sudah persiapan, malam jualan. Ternyata waktunya tidak bisa, tapi kan bisa gitu loh. Akhirnya pedot. Tak apa-apa lah, nanti suatu saat masih bisa gitu. Sampai saya berjuang lah ke Jakarta yang ada di Cilegon itu ada saudara yang kerja di Krakatau Steel, ternyata tidak ada lowongan, masih bujang itu. Jadi sepeda jengki untuk sekolah itu saya jual di pasar itu cuma laku 14.000. Saya di Jakarta itu ada sekitar 2 minggu itu. Iya, dengan uang 14.000. Ternyata saudara yang ada di sana itu enggak respect lah, memang enggak ada lowongan, enggak ada apa. Saya pulang lagi kerja. Saya juga kerja, maksudnya bisa nukang saya. Jadi nukang bikin apa itu, tugu-tugu itu. Sementara itu ada apa itu pengumuman untuk kerja di luar daerah, namanya Angkatan Kerja Antar Daerah itu. Saya ke Ternate tahun 90. Setelah saya sebelum itu saya kerja di bis Kernet. Ngernet 8 bulan saya. Ngernet dulu. Terus tidak ada apa-apa, harus ngernet. Mau tidak mau ngernet. Di samping itu saya ada nasop. Tadi bapak saya dulu memang mebel. Tapi jatuh karena orang Durang kuno itu ngurus izin ya tidak berani, ada operasi illegal logging itu langsung tutup. Ya, istilahnya jualan tradisional lah. Itu waktu saya kerja di BPR. Di Bank Perkreditan itu sama Bu Lis itu.
Saya waktu kerja itu, oh kok segini ya, gini. Waktu itu kerja itu saya magang gajinya 50.000 per bulan. Bener ya, 50.000. Saksinya ada Mbak Lis. Nah, itu per bulan selama 4 bulan apa atau 5 bulan. Dari 50.000 lah. Akhirnya saya berpikir, saya sudah nikah itu. Sudah nikah tapi belum punya anak. Wah, kalau saya teruskan gini tidak bisa ngingoni anak bojo itu. Akhirnya saya ingin produksi sprint bed pertama itu. Ingin produksi sprint bed. Ya mungkin jalannya rezeki situ. Alhamdulillah bisa, setelah ambil tukang yang bisa produksi sprint bed, itu bikin sprint bed, saya tiru. Produksinya bukan di sini, masih di rumah. Nah, itu produksi sprint bed, mungkin rezekinya di situ. Waktu produksi sprint bed, itu yang pesan luar biasa. Yang pesen itu, setelah tahu saya bikin bagus tuh, banyak yang pesen. Dulu masih langka itu, tahun 97, 98 itu masih langka. Waktu itu krisis terakhir. Jadi masih langka sprint bed. Yang pesen banyak. Akhirnya saya tambah lagi produksi sofa. Itu. Bikin sendiri, saya kerjakan. Jadi malam itu kalau orderan banyak atau pesanan banyak, itu lembur sampai subuh. Saya ngejok. Padahal paginya ngantor gitu. Ngantor ke BPR gitu. Di BPR. Alhamdulillah kantornya tidak begitu jauh lah, sekitar 7 kilo. Jadi malam tuh tiap malam lembur. Ayah saya nunggu ngesaknya ada. Nggak ngantuk naik ngantor. Tanya gitu. Enggak Pak, nanti ngantuk ya setelah sholat zuhur tidur sebentar lah gitu. Kalau saya tuh gini, jadi saya punya motivasi itu tidak sekedar hidup. Saya hidup harus bermanfaat pada umat yang lain. Jadi yang lain. Jadi tidak sekedar hidup. Saya bisa hidup, kalau bisa harus bisa bermanfaat pada yang lain. Termasuk bisa ngerjakan orang misalnya. Bisa keluar. Itu prinsip dari dulu, karena saya berjuang nggak peduli siang, nggak di malam itu. Kalau melihat orang sukses, jangan cuma dilihat. Ya persis apa yang jenengan tanyakan tadi. Saya itu betul-betul pesan sama anak-anak saya itu. Kamu jangan mengekor saja, jangan anak bapak atau anak mama. Berjuang seperti ayah. Berjuang apa? Ya belajar mandiri. Nah, anak muda sekarang kalau terlalu agak soro sedikit sudah sambat. Banyak mengeluh. Jadi jangan banyak mengeluh untuk anak-anak muda kalau mau sukses. Harus benar-benar berani berakit-rakit ke hulu lah. Jadi soro-soro dhisik gak masalah. Ayah dulu gitu, saya pesan sama anak-anak saya gitu. Jangan terus jaganya orang tua terus. Anak muda itu banyak mengeluh sekarang. Jadi jangan banyak mengeluh, tapi banyaklah ikhtiar.